Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan mempelajari tentang pembelajaran lingkungan hidup, sains, teknologi, lingkungan, dan masyarakat pada mata kuliah pembelajaran lingkungan hidup, di mana sains, lingkungan hidup, teknologi, lingkungan, dan masyarakat merupakan satu kesatuan yang ada pada kehidupan masyarakat yang mempengaruhi kepada lingkungan hidup masyarakat itu sendiri. Dalam setiap kebudayaan terdapat ilmu pengetahuan atau sains dan teknologi yang digunakan sebagai acuan untuk menginvestasikan dan memahami lingkungan beserta isinya, serta digunakan sebagai alat untuk mengeksploitasi, mengolah, dan memanfaatkannya untuk pemenuhan kebutuhan-kebutuhan manusia. Jadi, pada unsur kebudayaan ada yang namanya ilmu pengetahuan atau sains dan teknologi, di mana kedua unsur ini sebagai dasar untuk bisa memahami keadaan lingkungan. Agar apa? Agar lingkungan itu bisa dimanfaatkan, bisa diolah, dan bisa dieksploitasi untuk memenuhi kebutuhan manusia. Misalnya, sumber daya alam, misalnya sumber daya alam minyak bumi. Nah, kalau kita misalnya tidak mengetahui bagaimana pemanfaatan sumber daya alam minyak bumi atau pengelolaan sumber daya alam minyak bumi itu tidak akan kita gunakan sampai sekarang. Nah, karena adanya ilmu pengetahuan bagaimana cara memproses atau mengolah minyak bumi menjadi bahan siap pakai untuk memenuhi kebutuhan manusia. Ya misalnya minyak bumi diolah dengan berbagai prosesnya yang dimanfaatkan menjadi misalnya bahan bakar dan lain-lain. Itu adalah bagaimana ilmu pengetahuan dan teknologi dimanfaatkan untuk mengelola sumber daya alam untuk memenuhi kebutuhan manusia. Oke, selanjutnya lingkungan. Lingkungan adalah kombinasi antara kondisi fisik yang mencakup keadaan sumber daya alam seperti tanah, air, energi surya, mineral, serta flora dan fauna yang tumbuh di atas tanah maupun di dalam lautan. Dengan kelembagaan yang meliputi ciptaan manusia seperti keputusan bagaimana menggunakan lingkungan fisik tersebut. Jadi lingkungan itu adalah satu kesatuan di mana kondisi fisik dan juga pemanfaatannya, kebijakan yang digunakan untuk apa gitu ya, untuk apa lingkungan tersebut. Di sini misalnya, bagaimana misalnya manusia memanfaatkan seperti misalnya energi surya, mineral, atau misalnya flora dan fauna untuk memenuhi kebutuhannya, itu kan pasti ada aturan-aturan atau kebijakan-kebijakannya. Nah, kebijakan-kebijakan, aturan-aturan tersebut ada karena untuk melindungi lingkungan tersebut agar tidak tereksploitasi terlalu berlebihan. Gitu. Makanya lingkungan ini bukan hanya sebagai lingkungan fisik, gitu ya, lingkungan fisik yang dikatakan bahwa misalnya tanah, air, dan lain-lain, tetapi juga lingkungan ini adalah sebuah kebijakan yang diambil oleh masyarakat terhadap lingkungan fisiknya. Jadi berarti lingkungan ini adalah kombinasi dari lingkungan fisik dan juga keputusan atau kebijakan untuk memanfaatkan lingkungan tersebut. Di sini ada pengertian lain bahwa lingkungan adalah daerah, kawasan, dan sebagainya yang termasuk substansi di dalamnya, yaitu tadi tanah, air, suhu, cahaya, angin, waktu, dan gravitasi berorganisme, tumbuhan, dan hewan. Sedangkan lingkungan sekitar adalah keadaan atau kondisi kekuatan yang ada di sekeliling kita yang dapat mempengaruhi perkembangan dan tingkah laku kita atau organisme. Jadi kalau di sini tadi, kalau misalnya lingkungannya saja adalah sebuah kombinasi kawasan atau daerah yang ada lingkungan fisiknya gitu ya, ada bentuknya, ada wujudnya, yaitu seperti tadi tanah, air, suhu, dan lain-lain. Sedangkan lingkungan sekitar adalah kondisi atau keadaan yang mempengaruhi bagaimana lingkungan fisik tersebut berkembang.
gitu, dan adanya tingkah laku manusia ataupun organisme pada lingkungan sekitar. Jadi kalau di sini kalau hanya lingkungan gitu pengertiannya bahwa dia hanya daerah yang memiliki lingkungan fisik yang berbentuk dan berwujud seperti tanah dan lain-lain, sedangkan lingkungan sekitar adalah uh, keadaan atau kondisi di mana di sekelilingnya yang mempengaruhi kepada perkembangan lingkungan fisik tersebut, kepada tingkah laku manusia dan juga kepada organismenya. Selanjutnya, kita akan beralih kepada sains, bahwa di sini saya merupakan sains atau pengetahuan tentang atau paham mengenai sesuatu. Jadi sains itu pengetahuan kita tentang pemahaman sesuatu. Misalnya tentang tadi misalnya tanah, berarti di tanah itu ada apa, unsurnya seperti apa dan lain-lain. Nah, itu adalah sebuah pengetahuan. Selanjutnya, sains merupakan deretan konsep serta skema konseptual yang berhubungan satu sama lain dan yang tumbuh sebagai hasil eksperimen dan observasi, serta berguna untuk diamati dan dieksperimentasikan lebih lanjut. Jadi, sains di sini, konsep, katanya ya konsep serta skema konseptual yang berhubungan satu sama lain. Jadi bahwa, sains itu adalah konsep-konsep yang terdiri dari satu konsep dengan konsep yang lainnya itu memiliki hubungan. Di mana, eee, hubungan atau konsep-konsep tersebut merupakan hasil dari eksperimen atau observasi yang telah dilakukan. Gitu. Misalnya, pada konsep geografi, ada yang namanya konsep geografi itu terdiri dari jarak, lokasi, dan lain-lain. Nah, misalnya jarak dan lokasi itu memiliki satu kesinambungan atau berkaitan. Kita misalnya bisa mengetahui lokasi berdasarkan kepada tata letaknya. Nah, berapa jarak dan lain-lainnya itu kan pasti akan berkaitan. Kita mengetahui lokasi misalnya kota Cirebon, misalnya dari IAIN ke kota Cirebon, pusat kota Cirebon. Nah, itu kan lokasinya misalnya kota Cirebon, pusat kota Cirebon. Sedangkan misalnya jaraknya, nah itu berapa, penempuhannya berapa. Nah, itu merupakan dari konsep-konsep geografi. Oke, selanjutnya di sini menurut KBBI, sains adalah ilmu yang teratur yang dapat diuji atau dibuktikan kebenarannya berdasarkan kenyataan semata. Jadi menurut KBBI, sains itu adalah ilmu yang teratur. Kenapa teratur? Karena tadi dia sudah memenuhi eksperimen atau observasi secara keilmuannya. Jadi objektivitasnya sudah ada, sudah nyata dan memang dapat dipertanggungjawabkan, itu mah. Dan biasanya sains itu menjadi akan selalu berkelanjutan gitu ya untuk dieksperimentalkan atau untuk diobservasikan. Sains adalah ilmu yang dapat diuji kebenarannya dan dikembangkan secara bersistem dengan kaidah-kaidah tertentu berdasarkan kebenaran atau kenyataan semata sehingga pengetahuan berpedoman melalui eksperimen secara teori. Ya, sains di sini ilmu yang dapat diuji kebenarannya karena itu tadi adanya eksperimen yang bisa melahirkan suatu teori. Ya tadi bisa berdasarkan kepada konsep-konsep dan lain-lain. Selanjutnya, teknologi. Teknologi di sini berarti seseorang yang memiliki keterampilan tertentu dengan berkembangnya keterampilan seseorang yang menjadi semakin tetap karena menunjukkan suatu pola langkah dan metode yang pasti, keterampilan itu menjadi teknik. Jadi teknologi adalah seseorang yang memiliki keterampilan di mana keterampilannya itu terus dia asah, terus dia pelajari. Nah, lama-kelamaan keterampilan itu menjadi sebuah pola atau sebuah, susunan yang menjadi pasti. Nah, ketika misalnya, keterampilan itu sudah menjadi sebuah pola, sudah menjadi, eee, keterampilan yang
akan terus-menerus dilakukan itu menjadi teknik. Misalnya dalam pembuatan mungkin keramik-keramik gitu ya. Misalnya dalam pembuatan keramik, itu kan pasti dia menggunakan keterampilan. Nah, keterampilannya misalnya membentuk guci. Nah, ketika misalnya sudah dilakukan berulang-ulang membentuk guci, nah itu pasti ada namanya nanti teknik A, teknik B, teknik C, gitu. Itu, eee berkaitan dengan teknologi. Jadi teknologi itu adalah keterampilan yang terus diasah oleh seseorang yang menjadi, suatu pola. Jadi menciptakan suatu pola langkah. Misalnya tadi membuat, keramik, membuat guci gitu ya, membuat keramik, membuat guci. Pertama misalnya harus ada apa bahannya, terus tanah liat dan lain-lain. Ketika misalnya tanah liat eee apa namanya, dibentuk. Nah, dibentuknya itu pasti nanti kalau misalnya membuat guci tekniknya seperti ini, gitu, tekniknya A. Kalau misalnya membuat, gelas, piring, tekniknya C, B, dan lain-lain. Nah, itu kan sudah membentuk pola masing-masing. Nah, itu bisa dikatakan sebagai teknologi. Di sini pengertian lain, teknologi adalah keseluruhan sarana untuk menyediakan barang-barang yang diperlukan bagi kelangsungan dan kenyamanan hidup manusia. Jadi, teknologi itu adalah fasilitas atau sarana terhadap sesuatu benda yang memang diciptakan untuk memenuhi kebutuhan manusia. Nah, penggunaan teknologi oleh manusia diawali dengan pengubahan sumber daya alam menjadi alat-alat sederhana. Jadi, di sini penggunaan teknologi untuk pertama kali dimanfaatkan oleh manusia, yaitu dari sumber daya alam yang ada untuk menjadi alat-alat sederhana. Mungkin misalnya membuat itu ya, misalnya membuat misalnya perapian gitu ya, perapian. Dulu pasti menggunakan sumber daya yang ada di sekitarnya, yaitu misalnya menumpukan batuan menjadi misalnya setengah lingkaran, disatukan, terus agar bisa dimanfaatkan untuk misalnya membakar hewan atau misal membakar tumbuhan dan lain-lain. Nah, itu kan berarti pengubahan sumber daya alam menjadi alat-alat sederhana. Atau misalnya, eee apa tuh, daun gitu ya, daun dimanfaatkan untuk, misalnya menutupi badan tubuh manusia. Nah, itu bisa dikatakan sebagai, sumber daya alam yang menjadi alat-alat sederhana dimanfaatkan oleh manusia. Batu-batuan yang dijadikan misalnya untuk, dijadikan sebagai pisau, nah itu adalah penggunaan teknologi oleh manusia diawali dengan pengubahan sumber daya alam menjadi alat-alat sederhana. Jadi itu saja sudah dikatakan sebagai teknologi. Jadi adanya perubahan yang dilakukan dari suatu benda yang bisa dimanfaatkan untuk kebutuhan lainnya. Gitu. Selanjutnya, teknologi sebagai sains terapan, khususnya para ilmuwan dan insinyur. Dalam penggunaan ini, teknologi mengacu pada alat dan mesin yang dapat digunakan untuk memecahkan masalah di dunia nyata. Jadi, kalau teknologi sebagai sains terapan, di mana ya misalnya penggunaan mesin-mesin teknologi yang digunakan untuk memecahkan masalah dunia nyata. Misalnya ya mesin-mesin yang digunakan untuk membuat handphone atau mesin-mesin yang digunakan untuk membuat rice cooker, kulkas, TV, dan lain-lain itu adalah penggunaan dari teknologi sebagai sains terapan. Maksudnya di mana ada ilmu pengetahuan yang dimasukkan. Misalnya membuat mesin kulkas pasti kan ada hitungan, ilmu pengetahuan alamnya, bagaimana misalnya hitungan kepada, unsur-unsur kimianya, unsur-unsur fisikanya, dan lain-lain. Nah, itu berarti dinamakan sebagai, teknologi sains terapan. Gitu ya. Jadi misalnya kayak kalian menggunakan handphone, kalian misalnya menggunakan rice cooker, menggunakan laptop, menggunakan televisi. Nah, itu adalah sebagai dari bentuk pemanfaatan sains terapan. Oke, selanjutnya kita akan membahas masyarakat.
Masyarakat sebagai terjemahan istilah society. Jadi masyarakat sebagai kumpulan manusia-manusia yang ada di lingkungan adalah sekelompok orang yang membentuk sebuah sistem semi tertutup atau semi terbuka di mana sebagian besar interaksi adalah antar individu-individu yang berada dalam kelompok tersebut. Masyarakat dalam lingkungan sekitar pada umumnya merupakan keadaan sekitar tempat tinggal. Nah, sekelompok yang membentuk sebuah sistem semi tertutup ataupun semi terbuka. Maksudnya ada masyarakat yang memang berinteraksi gitu ya. Jadi sekelompok orang yang membentukkan sebuah sistem semi tertutup atau semi terbuka ini di mana masyarakat berinteraksi hanya pada grupnya saja dan juga pada interaksi di luar grupnya. Di mana sebagian besar interaksi adalah antar individu-individu yang berada dalam kelompok tersebut. Nah, makanya dikatakan sebagai semi tertutup dan juga sebagai semi terbuka. Jadi pada kehidupan masyarakat yang terjadi itu ada yang namanya uh, sistem tertutup dan juga sistem terbuka. Karena itu juga dipengaruhi oleh misalnya adanya struktur sosial, adanya diferensiasi sosial, adanya mobilitas sosial dan lain-lain. Makanya akan ada yang namanya sistem semi tertutup atau juga semi terbuka yang terjadi pada masyarakat. Jadi masyarakat adalah suatu kumpulan atau suatu kelompok yang menyusun satu sistem di mana mereka melakukan interaksi antara individu-individu dengan kelompok ataupun individu dengan kelompok, individu dengan individu, dan kelompok dengan kelompok. Gitu. Di mana masyarakat ini menjadi sebuah kesatuan yang utuh pada suatu lingkungan. Masyarakat dalam lingkungan sekitar pada umumnya merupakan keadaan sekitar tempat tinggal. Jadi, masyarakat dalam lingkungan sekitar adalah masyarakat yang berada pada tempat tinggal dia. Misalnya kamu tinggal di perumahan A, berarti masyarakat sekitarnya atau ya masyarakat lingkungan sekitarnya itu tetangga-tetangga kamu gitu. Itu maksud dari masyarakat dalam lingkungan sekitar. Oke, masyarakat merupakan sekumpulan manusia yang sudah lama hidup dan bekerja sama sehingga akan terbentuk suatu organisasi. Nah, dikatakan tadi bahwa, yaitu bahwa masyarakat itu adalah ya kumpulan individu-individu yang mempunyai sistem, yang punya struktur, sehingga dia membentuk suatu organisasi. Biasanya karena apa? Yaitu biasanya karena adanya kesamaan antara satu individu dengan individu lainnya. Ya misalnya karena dia bertempat tinggal pada satu tempat yang sama gitu, makanya dia membentuk satu komunitas atau satu organisasi kelompok yang sama, yaitu misalnya adanya Pak RT, adanya Pak RW, itu juga termasuk kepada masyarakat sekumpulan manusia yang mempunyai satu organisasi atau struktur sosial, gitu ya. Yang mana katanya organisasi tersebut dapat mengatur setiap orang di dalam masyarakat dan bisa mengatur dirinya sendiri sebagai sebuah satu kesatuan sosial yang memiliki batasan-batasan tertentu. Jadi, ketika masyarakat sudah terbentuk pada suatu organisasi, berarti di situ terdapat aturan-aturan atau ketetapan-ketetapan yang harus dilakukan oleh masyarakat itu sendiri, gitu ya. Di mana aturan-aturan tersebut ya harus dijalankan oleh individu-individu yang terbentuk pada atau yang tergabung pada organisasi tersebut. Misalnya kalian berada pada perumahan A. Nah, misalnya di perumahan A gitu ya aturannya misalnya kalau misalnya lewat jam 10 malam gerbangnya sudah ditutup beberapa kompleknya. Nah, itu berarti yang namanya aturan-aturan yang ada pada organisasi perumahan A tersebut. Selanjutnya, masyarakat merupakan sekumpulan orang yang terdiri dari berbagai kalangan, baik golongan mampu atau golongan tak mampu, yang tinggal di dalam satu wilayah dan telah memiliki hukum adat, norma-norma, serta berbagai peraturan yang siap untuk ditaati. Nah, jadi masyarakat itu terdiri dari ya seluruh individu-individu yang ada pada suatu wilayah yang sudah memiliki norma-norma, hukum adat, atau peraturan-peraturan yang harus ditaati. Jadi, ya
Ya berarti kita-kita ini gitu ya, individu-individu ini, kita adalah sebagian dari masyarakat yang memang mempunyai tinggal di suatu wilayah di mana wilayah tersebut memiliki aturan-aturan atau norma-norma yang harus ditaati atau harus diikuti. Misalnya kita sebagai warga negara Indonesia. Nah, kita masyarakat berada pada wilayah Indonesia, di mana di wilayah Indonesia gitu ya memiliki aturan-aturan yang harus kita ikuti. Gitu. Misalnya ada undang-undangnya, terus misalnya selain menjadi warga negara Indonesia, kalian misalnya menjadi masyarakat di suatu Kabupaten Cirebon. Nah, itu kan pasti mempunyai norma-norma juga, mempunyai aturan-aturan tersendiri juga. Nah, itu dikatakan sebagai masyarakat. Jadi, masyarakat adalah kumpulan kelompok manusia yang berada atau individu yang berada pada suatu wilayah yang memiliki aturan-aturan, norma-norma, nilai-nilai sebagai acuan untuk kita melakukan suatu aktivitas. Jadi ada batasan yang harus kita taati. Itu adalah masyarakat. Dengan kemajuan sains, teknologi, manusia dapat menciptakan alat-alat serta perlengkapan untuk berbagai kegiatan, sehingga memberikan kemudahan dalam kehidupan. Kemajuan dan perkembangan sains dan teknologi memberikan pengaruh kepada lingkungan dan masyarakat. Jadi dengan adanya kemajuan ilmu pengetahuan, teknologi, manusia bisa menciptakan sesuatu hal yang memang dibutuhkan untuk memenuhi kebutuhan manusia. Kemajuan dan perkembangan sains serta teknologi memberikan pengaruh kepada lingkungan dan masyarakat, baik pengaruh positif ataupun pengaruh negatifnya. Nah, makanya kita pada semester ini akan mempelajari pembelajaran lingkungan hidup. Bagaimana suatu ilmu pengetahuan, teknologi, masyarakat bisa mempengaruhi kepada lingkungan hidup, baik dampak positif ataupun nanti dampak negatifnya, gitu ya. Jadi ilmu pengetahuan, teknologi, dan juga masyarakat adalah salah satu kesatuan pada lingkungan hidup yang dimana salah satunya akan memiliki keterkaitan. Gitu. Jadi ketika ilmu pengetahuan berkembang, pasti akan mempengaruhi kepada teknologi. Ketika ilmu pengetahuan dan teknologi berkembang, itu akan mempengaruhi kepada kehidupan masyarakat. Gitu. Ya, kita misalnya sekarang contohnya kalian pembelajaran saja sekarang misalnya menggunakan sistem online atau misalnya daring, di mana ini adalah suatu kemajuan dari ilmu pengetahuan dan juga teknologi yang bisa mempengaruhi kepada masyarakat atau kepada individu, gitu ya. Misalnya adanya internet, adanya laptop, adanya HP, itu kan sebuah teknologi yang dihasilkan dari ilmu pengetahuan. Dan itu dimanfaatkan oleh manusia untuk ketika sekarang kita menggunakannya sebagai dari sistem media pembelajaran. Gitu. Itu adalah bagian dari bagaimana kemajuan sains teknologi mempengaruhi kepada kehidupan masyarakat. Oke, itu penjelasan dari saya tentang keterkaitan sains atau ilmu pengetahuan, teknologi, dan juga masyarakat yang bisa mempengaruhi kepada lingkungan hidup. Terima kasih. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.